Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari mata kuliah Politik dan Pemerintahan China akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Signifikasi Agama Muslim Uighur dan Dampaknya Terhadap Mayoritas Budaya di China pada Era Kepemimpinan Xi Jinping. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Haifa Aifatus Solihah dengan akhiran NIM 378 dan anggota-anggota saya yaitu Amira Zahra dengan akhiran NIM 92, Windy Sri Rahayu dengan akhiran NIM 90, Famelia Zafira dengan akhiran NIM 310, Nadia Laili dengan akhiran NIM 359. Saya sendiri sebagai yang menjelaskan latar belakang. Tiongkok merupakan suatu negara yang sangat luas dan di dalamnya memiliki berbagai macam etnis. Salah satunya itu adalah etnis yang paling terkenal di China, yaitu adalah etnis Uighur yang mayoritas beragama Muslim dan menganut paham Sunni, di mana mereka tinggal di salah satu kota besar dinamakan kota Xinjiang. Namun di sisi lain, pemerintahan Tiongkok itu menganggap bahwa suku Uighur itu adalah ancaman bagi Cina, karena itulah suku Uighur itu sering mendapatkan diskriminasi dan juga ketidakadilan di Cina. Apalagi ketika masa kepemimpinan dari Xi Jinping yang merupakan salah satu periode yang paling berpengaruh di Tiongkok. Setelah salah satu kebijakan yang cukup kontroversial pada era kepemimpinan Xi Jinping adalah kebijakan signifikasi agama di Tiongkok, yang dimana kebijakan itu bertujuan agar seluruh agama itu menyesuaikan ajaran praktik dan juga organisasi keagamaan yang selaras dengan nilai-nilai budaya serta politik Partai Komunis Tiongkok atau PKT sesuai dengan identitas nasional Tiongkok. Dan tujuan utamanya itu agar bisa mengendalikan seluruh pengaruh sosial budaya asing dalam agama-agama seperti Kristen, Islam, dan juga Buddha. Agama yang terdampak dari kebijakan signifikasi agama ini adalah Islam, yaitu suku Uighur sendiri, terutama di kalangan suku Uighur, karena banyak masjid yang ditutup dan dialihfungsikan, serta banyak praktek-praktek agama yang dibatasi dan dibubarkan apabila tidak mendapatkan izin resmi, serta banyak juga komunitas Muslim Uighur yang mengalami diskriminasi pemerintah dalam negaranya sendiri. Jadi kebijakan ini cukup kontroversial karena tidak memberikan kebebasan pendapat, kebebasan beragama, dan semuanya diatur harus sesuai dengan budaya yang ada di Tiongkok itu sendiri gitu. Ingin membacakan rumusan masalah yang kita ambil, yaitu bagaimana dampak kebijakan signifikasi terhadap hubungan sosial dan budaya antara komunitas Uighur dan kelompok etnis lainnya di China. Nah, kebijakan signifikasi agama yang diterapkan oleh pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping merubah bagaimana cara pandang hidup masyarakat terhadap etnis minoritas. Nah, khususnya Uighur itu sendiri, di mana signifikasi mendorong penyesuaian budaya dan agama agar sesuai dengan ideologi sosialisme Tiongkok. Kebijakan ini bukan hanya soal agama, tetapi juga mengatur hubungan sosial antar etnis, di mana pemerintah membentuk narasi bahwa komunitas Uighur adalah ancaman bagi keamanan negara. Hal ini memperkuat adanya diskriminasi, meningkatkan ketegangan sosial, dan juga membuat warga Han memandang Uighur itu negatif. Selain itu, identitas budaya Uighur secara perlahan dihapus, seperti pelarangan penggunaan bahasa Uighur, penguasaan tempat ibadah, dan pembatasan aktivitas keagamaan. Ruang publik yang dulunya netral kini penuh pengawasan dan ketakutan. Kebijakan ini juga memicu ketidakadilan ekonomi, di mana banyak warga Uighur yang kehilangan pekerjaan mereka dan posisi penting digantikan oleh warga Han. Di mana posisi penting digantikan oleh warga Han. Kondisi ini memperlebar jurang sosial antar etnis yang ada. Meskipun ditekan, komunitas Uighur ini diam-diam masih mempertahankan identitas budaya mereka dan juga mendapatkan dukungan dari komunitas internasional. Nah, melalui pendidikan dan media, pemerintah membentuk narasi bahwa etnis Han adalah pusat sejarah Tiongkok. Hal ini menumbuhkan nasionalisme Han yang semakin memperkuat jarak sosial antar etnis gitu. Ditambah lagi adanya teknologi pengawasan yang sangat ketat sehingga memisahkan masyarakat secara fisik dan juga digital. Nah, secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa adanya kebijakan signifikasi ini memicu segregasi sosial dan juga memperlemah solidaritas dan etnis, sehingga berpotensi merusak hubungan pluralisme di Tiongkok. Selanjutnya menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Uighur,
yang di Tiongkok. Komunitas Muslim Uighur di Tiongkok menghadapi berbagai kesulitan besar dalam mempertahankan identitas budaya dan agama mereka akibat kebijakan signifikasi agama yang diterapkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Tantangan-tantangan utama tersebut meliputi yang pertama, pembahasan ketat terhadap kebebasan beribadah. Banyak masjid ditutup atau dialihfungsikan dan kegiatan keagamaan tanpa izin resmi sering dibubarkan. Khotbah yang biasanya dalam bahasa Arab pun disampaikan dalam bahasa Mandarin yang mengurangi makna dan kedalaman ajaran mereka. Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan tak nyaman. Yang kedua, pengawasan ketat dan atmosfer ketakutan. Pemerintah Tiongkok memberlakukan pengawasan massal menggunakan teknologi canggih seperti pengenalan wajah dan pelacakan digital untuk memantau aktivitas umat Muslim Uighur. Hal ini menciptakan suasana yang bisa dirasakan ketakutan yang menekan individu untuk mengekspresikan keyakinan mereka secara terbuka. Yang ketiga, marginalisasi dan ancaman terhadap budaya. Simbol-simbol budaya Uighur termasuk bahasa, seni, terancam hilang. Larangan pembelajaran bahasa Uighur di sekolah, menggantikan papan nama masjid dengan huruf Mandarin, meminggirkan simbol-simbol keagamaan, dan memutuskan hubungan sejarah budaya masyarakat Uighur. Identitas kuat mereka yang mencakup Islam, bahasa Turki Uighur, dan seni lokal terancam digantikan oleh budaya Han yang dominan. Yang keempat, diskriminasi sosial dan ekonomi. Banyak pekerja Uighur dipecat karena dianggap tidak memenuhi penilaian ideologi atau terlalu religius. Warga Han juga didatangkan ke Xinjiang untuk menduduki posisi penting yang memperkuat dominasi budaya Han dan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi. Yang kelima, segregasi sosial dan hilangnya solidaritas antar etnis. Kebijakan ini telah menciptakan segregasi dan konflik etnis terutama antara Uighur dan kelompok Han mayoritas. Hubungan sosial yang sebelumnya didasarkan pada ikatan budaya berubah menjadi formal, kaku, dan penuh kecurigaan. Kehadiran camp reedukasi yang memisahkan keluarga juga memperparah keretakan komunitas sosial. Meskipun menghadapi tekanan besar, komunitas Uighur terus berjuang untuk melestarikan tradisi budaya mereka secara diam-diam dan melalui diaspora di luar negeri. Gerakan ini seringkali didukung oleh komunitas internasional yang memperkuat jaringan solidaritas antar minoritas di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan bagian dampak kebijakan signifikasi. Kebijakan signifikasi berdampak pada marginalisasi kultur Uighur. Simbol-simbol budaya yang krusial bagi identitas mereka, seperti bahasa dan seni, terancam hilang. Papan nama masjid diubah menjadi huruf Mandarin dan pembelajaran bahasa Uighur dilarang di sekolah. Tindakan ini tidak hanya meminggirkan simbol-simbol keagamaan, tetapi juga memutuskan hubungan sejarah budaya masyarakat Uighur. Identitas yang kuat milik komunitas Uighur yang mencakup Islam, bahasa Turki Uighur, dan seni lokal terancam dihapus dan digantikan oleh kultur Han yang dominan. Hal ini membuat orang Uighur merasa terasing dan kehilangan pengakuan atas keberadaan mereka sebagai bagian dari narasi kebangsaan Tiongkok. Diskriminasi sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan besar bagi komunitas Uighur. Banyak pekerja Uighur di PHK karena dianggap tidak memenuhi penilaian ideologi atau terlalu religius. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan kerja dan memperburuk kondisi ekonomi komunitas Uighur. Selain itu, warga Han didatangkan ke Xinjiang untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, pendidikan, dan perusahaan milik negara. Hal ini memperkuat dominasi budaya Han dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi, yang bisa memicu kecemburuan dan konflik horizontal di masyarakat multikultural. Kebijakan signifikasi juga telah menimbulkan pembatasan antara masyarakat Uighur dan kelompok etnis lainnya, terutama pada etnis Han. Pembatasan ini menyebabkan hubungan sosial yang sebelumnya didasarkan pada ketertarikan budaya atau spiritual berubah menjadi lebih formal dan dipenuhi dengan curiga. Ketegangan horizontal muncul karena perlakuan pemerintah yang tidak konsisten terhadap kelompok etnis minoritas, yang mengakibatkan hilangnya solidaritas antar etnis, di mana kelompok minoritas tidak lagi merasakan hubungan solidaritas yang kuat. Kondisi ini memperburuk perasaan terasing dan ketidakpuasan di antara masyarakat Uighur. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa signifikasi agama Muslim Uighur dan kebijakan di bawah Xi Jinping merujuk pada proses penyesuaian ajaran dan praktik agama Muslim Uighur agar selaras dengan nilai-nilai budaya dan politik Partai Komunis Tiongkok. Kebijakan ini diterapkan secara ketat di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang mengakibatkan pembatasan signifikan terhadap kebebasan beribadah dan praktik keagamaan masyarakat Uighur. Dampak kebijakan signifikasi terhadap hubungan sosial dan budaya telah menciptakan segregasi sosial dan konflik etnis, terutama antara komunitas Uighur dan kelompok Han.
Tantangan yang dihadapi komunitas Muslim Uighur, komunitas menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya dan agama mereka, pembatasan kebebasan beribadah, marginalisasi budaya, serta diskriminasi sosial dan ekonomi memperburuk keadaan. Meskipun demikian, masyarakat Uighur terus berusaha melestarikan tradisi mereka melalui ketahanan budaya dan dukungan dari komunitas internasional. Terima kasih.